Jalur yang terjamin atau suara yang kurindukan ya? Div, ngomong-ngomong, lowongan di BUMN ini cocok banget loh sama jurusan kita. Udah kerjanya stabil, dan pastinya bakalan bantu kamu setelah lulus nanti, Div. Kamu kan lagi sibuk skripsi nih, Div. Punya kepastian setelah lulus itu jauh lebih tenang, Div. Ya aku tahu lah, aku juga udah pernah kok baca lowongan itu. Tapi aku juga kan sering banget cerita sama kalian. Aku tuh pengen jadi penulis. Aku nggak mau fokus di BUMN kayak gitu. Aku tuh pengen jadi penulis yang karyanya tuh punya makna. Nih ya aku kasih tahu, memilih stabilitas karir hanya karena takut akan kebutuhan finansial ke depannya, itu tuh cuman ketakutan yang paling klise aja. Aku nggak setuju, Riz. Ambisi Adifa tuh besar banget loh. Kalau dia nggak diarahin ke jalan yang lebih jelas dan stabil, semua ini nantinya hanya akan jadi draft yang hanya disimpan di laci dan malah bikin nyesel. Udah stop. Kalian tuh kenapa sih malah berantem di depanku? Aku udah capek overthinking tiap hari. Kalian tuh ya cuma bikin isi kepalaku tuh makin runyam. Aku tuh cuma takut di sini. Aku takut tak sekuat yang kukira. Nah, ini nih yang masih banyak orang pada salah kaprah. Kuat itu bukan berarti kamu sama sekali nggak takut, Div. Tapi kuat itu artinya kamu mengakui kalau kata-katamu itu punya nilai. Masuk. Ini sih, Pak. Ya, Ini draft skripsi saya. ya coba saya cek dulu. Tapi kamu ini kurang fokus, Adifa. Ada kekurangan yang kau bawa dari luar. Seolah idealisme sakal murni ini sedang bertempur dengan tuntutan hidupmu. Ya memang, idealisme tidak akan membayar sewa kamar kosmu. Saya tahu, Pak. Tapi keraguan ini bukan cuma soal skripsi saya, tapi juga soal gimana kehidupan saya setelah lulus nanti. Saya bingung, Pak. Apa saya harus cari kerja yang pasti seperti BUMN yang keluarga saya harapkan? Atau saya harus fokus pada idealisme saya supaya saya jadi penulis murni? Karena mengorbankan stabilitas sama saja seperti mengorbankan suara unik saya, Pak. Ketakutan sesungguhnya itu adalah jika kata-katamu tidak dibaca, tidak dipedulikan, atau bahkan tidak memberi dampak pada dunia luar, Adifa. Berhenti mendengarkan ucapan orang lain terhadapmu, Adifa. Putuskan arahmu dan berjalanlah tanpa menoleh ke belakang. Pertahankan dengan segenap keberanian. Halo ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, ayah sendiri gimana ya? Ayah juga baik, Nat. Tapi kalau skripsimu gimana? Sudah ada rencana setelah lulus? Kamu setelah lulus harus cari pekerjaan yang pasti, Nat. Kalau jadi penulis itu cuma hobi. Tapi kamu harus tetap punya profesi, Nat. Tuh, lihat saudaramu di umur segini sudah... Halo? Halo? Div? Anak ini ditelepon ayahnya dimatiin gitu aja sih.
makin besar, makin keras kepala. Kenapa kamu tadi matikan telepon ayah, Diva? Ayah tanya baik-baik. Kamu kok malah kabur gitu? Kamu itu dari dulu. Kamu jangan motong ucapan ayah. Coba, udah sampai mana skripsimu? Jangan bilang kalau kamu masih buang-buang waktu untuk hal yang gak penting itu. Ya, dengerin aku dulu ya. Buat apa ayah nanya aku kalau ayah cuma mau dengerin apa ya ayah mau ya? Aku capek ya. Aku capek setiap saat harus dihantui rasa takut. Aku capek ya. Aku takut rencana yang udah aku buat tuh gak sesuai sama apa yang ayah inginkan. Aku cuma takut. Aku takut ayah kecewa lagi sama aku ya. Aku udah dewasa ya. Dan itu yang justru bikin aku lebih takut lagi. Aku takut ya. Aku takut masa depan yang udah ya pilih buat aku. Ternyata aku gak bisa ngejalaninnya ya. Dan kalaupun aku pilih jalurku sendiri, aku takut ya. Aku takut ayah pergi dari hidupku. Tapi, kalau aku terus-terusan buat mertahanin apa yang ayah inginkan, aku juga takut ya. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku capek ya. Aku capek harus pura-pura kuat setiap saat. Aku capek ya. Aku capek harus pura-pura ngerti, padahal di sini aku juga bingung ya. Kata orang, dewasa itu bebas ya. Tapi kenapa itu nggak terjadi di hidupku? Aku cuma takut ya. Aku takut gagal. Aku takut aku nggak jadi apa-apa ya. Aku tuh cuma pengen hidup yang bisa aku banggain. Hidup yang bikin aku tuh nggak ngerasa aku kecil di mata ayah, di mata dunia, dan juga di mataku sendiri. Bu, ibu tahu nggak? Di kompleks sebelah, Bu, ada janda baru, Bu. Apa sih ya? Itu loh di sebelah rumah ada duda baru, udah kaya, ganteng, lebih mapan lagi dari ayah. Ini apa sih? Nggak tahu, jelas banget. Orang baru kumpul keluarga juga malah bahas janda sama duda. Tapi nak, cantik-cantiknya janda sebelah tetap cantikan ibumu kok, nak. Aduh, cie. Apa sih? Aku ngambilin minum ibu dong. Ini deh ibu yang cantik, Aduh. Diva, kamu itu di rumah kok masih aja baca, nulis buku. Kalau misal mau jadi penulis, kamu mau nulis apa sih? Tentu aku mau nulis yang punya makna dong ya, tentang idealisme dan juga suara hati. Seperti yang Diva baca di buku ini. Anakku yang suka berimajinasi, tapi jangan sampai lupa makan ya nak. Idealisme itu kan juga butuh energi. Iya, nak. Kalau misal jadi penulis, jadilah penulis yang hebat, nak. Ayah sama ibu tetap selalu mendukungmu kok, nak. Nah, setuju. Pokoknya kakak harus jadi penulis yang hebat, biar aku yang jadi review pertamanya. Selamat siang, Mbak. Mau numpang tanya dong, kamar kos Kak Adifa yang sebelah mana ya? Kebetulan saya adiknya. Oh alah, adiknya Adifa. Tumben banget main kesini. Iya, kamarnya Adifa ada di lantai 2, pojok sebelah kanan ya. Kayaknya sih dia masih ada di dalam. Soalnya udah dari subuh tadi saya lihat belum keluar kamar.
Kak Adifa belum keluar kamar sama sekali, Mbak. Iya, belum. Palingan cuma kamar mandi aja. Anaknya juga pendiam. Terus gitu saya lihat lampunya nyala terus dari semalam. Kayaknya emang lagi banyak pikiran. Atau mahasiswa emang gitu ya? Iya sih, Mbak. Kak Adifa emang lagi sibuk skripsian. Ya sudah, terima kasih ya, Mbak. Saya masuk dulu. Iya, silakan masuk. Kak, Kak nggak apa-apa. Kakak pusing, Dek. Kepala kakak tuh rasanya penuh banget. Apalagi nih, skripsi. Dari kemarin dikerjain, bukannya bener malah disuruh revisi terus. Belum lagi ayah semalam tiba-tiba nelpon, nyari kerjaan yang pasti. Kan kalian juga udah tahu, kakak tuh pengen jadi penulis. Kakak nggak pengen fokus ke BUMN kayak gitu. Kamu pernah nggak sih kepikiran kalau suatu saat nanti passion kamu tuh nggak bisa jadi kerjaan? Kenapa aku harus takut, Kak? Capek? Iya. Stres juga kadang iya. Tapi sampai saat ini aku masih bernafas. Ya, walaupun kadang masih sering tercekat. Kemarin juga, waktu bazar, lukisanku nggak ada yang beli, Kak. Tapi aku tahu itu bukan halangan buat aku. Dan aku masih bisa melukis lagi. Tapi dunia kepenulisan tuh beda, Dek. Kita bakal kejebak antara idealisme murni kita dan juga copywriting. Kak, dunia kata tuh kita yang bikin. Buat apa kita punya diksi yang indah kalau kita masih mau jalan di jalur yang emang udah disiapin sama industri? Sampai saat ini, aku masih milih jalan yang buat aku merasa bebas, Kak. Kak, udahlah, gak usah dipikirin banget. Nanti kakak masuk stres loh. Aman kok, Dek. Kakak nggak apa-apa. Oh iya, Kak. Itu udah aku bawain makanan ya. Jangan lupa dimakan. Nanti kalau kakak nggak makan, sakit lagi. Iya, nanti pasti kakak makan kok. Oh iya, Kak. Ini aku bawain. Kenapa kamu bawain buku catatan puisi lama kakak sih, Dek? Kemarin aku nemu buku itu di rak buku ayah pas lagi bersih-bersih. Tulisanku juga ada di situ. Dan aku cuma mau bilang, kadang kata-kata yang paling jujur itu malah ada di buku usang yang bahkan kita aja lupa kalau kita pernah nulis di situ. Kak, tadi sebelum aku kesini, aku lihat ayah. Ayah kelihatan capek banget, Kak. Dia juga sempat ngomong sama aku. Dia nyesel banget udah ngomong kayak gitu sama kakak semalam. Dia tuh cuma takut kakak kenapa-napa. Dia tuh khawatir, Kak, sama kamu. Makasih, Dek. Udah sore banget ternyata. Ya udah, Kak, aku pamit dulu ya. Takut kemalaman juga sampai rumah. Iya, Dek. Hati-hati ya, Dek. Iya. Itu juga makanannya jangan lupa dimakan ya, Kak. Iya, nanti pasti kakak makan kok.
Aku pamit dulu ya, Kak. Ya. Satu sisi adalah pasti. Lingkaran pena di lowongan BUMN itu menjanjikan stabilitas, pensiun. Tapi di sisi lain, ada kertas yang menguning, coretan yang tak pernah rapi, puisi tentang hal-hal yang tidak penting, tentang senja yang terlalu biru, tentang cinta yang tak terbalas, dan tentang hal-hal yang tak akan pernah bisa aku bayar dengan gaji bulanan. Aku bisa saja jadi bagian dari mesin besar yang menggerakkan negara ini. Atau aku bisa jadi suara kecil. Suara yang mungkin hanya akan bisa didengar oleh segelintir orang. Yang mana yang benar-benar aku butuhkan? Kenyamanan atau keberanian? Halo, Assalamualaikum Pak. Setelah saya berpikir panjang, akhirnya saya memiliki keputusan. Waalaikumsalam Adifa. Gimana? Kamu jadi mendaftar di BUMN? Enggak Pak, saya tetap memilih jalur sesuai dengan passion saya. Saya tetap ingin jadi penulis murni sesuai dengan idealisme saya. Ya, saya tahu Pak, pasti ini ada resiko besarnya. Tapi ini tetap jalur pilihan saya Pak. Baiklah Adifa, tunjukkan pada saya bahwa jalanmu akan terasa bebas. Kita semua memiliki kebutuhan besar untuk diterima. Tapi kamu harus percaya bahwa keyakinanmu itu unik, milikmu sendiri. Mungkin ayah memang khawatir, tapi kekhawatirannya nggak bisa nentuin peta jalan hidupku. Meskipun orang lain menganggapnya aneh atau tidak populer, meskipun banyak orang yang mungkin akan berkata, itu buruk. Ada hari-hari ketika aku ragu, mempertanyakan pilihanku sendiri, tapi diam-diam aku tahu, aku sedang tumbuh. Mungkin jalanku memang tidak cepat dan tidak selalu dipahami, tapi setiap langkah kecilku tetap membawaku maju. Robert Frost pernah berkata, 2 jalan bercabang di dunia, dan aku mengambil jalan yang jarang dilalui, dan hal itu membuat semua perbedaan. Tumbuhlah mendaki, seribu upaya kan kau nikmati. Besok hari Senin, ku